seem like the time to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini Ibu akan mensosialisasikan tentang daur ulang sampah. Nah, yaitu recycle. Nah, di sini tahap-tahap dan manfaatnya akan dijelaskan oleh kakak-kakak yang di sini. Nah, yang pertama-tama kakak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama kakak Astrid. Tahu kan? Nah, di samping ini kakak Mardialina, say hi dulu. Nah, sebelahnya ada kakak Devina, say hi dulu. Sebelahnya lagi ada kakak Wida. Dan sebelahnya kakak Ulan. Dan yang terakhir adalah kakak Lestri. Nah, baiklah, di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak-kakak yang sini. Nah, adik-adik, sebelum kita menjelaskan bagaimana cara membuat ini, kakak mau menjelaskan dulu yaitu mengenai recycle. Nah, recycle ini kan daur ulang atau mengolah kembali sampah menjadi bahan baku dan dapat digunakan kembali. Nah, recycle ini melibatkan pengolahan sampah yang menjadi bahan baku di mana sampahnya itu bisa jadi kertas, plastik, dan lain sebagainya. Nah, manfaat dari recycle ini yang pertama itu untuk mengurangi sampah karena dengan mendaur ulang volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir itu akan berkurang. Terus yang kedua yaitu mengurangi penggunaan bahan baku. Nah, bahan yang didaur ulang ini dapat digunakan sebagai bahan baku untuk menjadi produk baru. Nah, contohnya seperti yang ada di depan ini. Terus yang ketiga yaitu mengurangi kebutuhan akan bahan baru. Yang ketiga yaitu menjaga lingkungan. Nah, di mana recycle ini mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah dan pembuangan limbah. Dan yang keempat yaitu menghasilkan nilai ekonomi. Nah, recycle ini dapat menghasilkan nilai ekonomi, yaitu dapat menghasilkan pendapatan untuk kita. Contohnya seperti daur ulang kertas. Nah, itu kertas bekas itu kita dapat daur ulang menjadi karton baru atau kertas yang baru. Terus seperti ini adalah produk daur ulang dari sampah. Sampah plastik itu menjadi seperti ini, seperti meja atau ekobrik ya. Nah, terus langkah-langkah atau bahan pembuatannya itu akan dijelaskan sama Kakak Yuda. Kepada Kakak Yuda dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama kakak Wahyu Prasia. Di sini kakak akan menjelaskan di mana kami contoh dari mendaur ulang sampah recycle. Yang dimana kami di sini membuat meja belajar dari bahan bekas sampah plastik dan lain sebagainya. Baik, di sini dalam proses pembuatannya kami menggunakan beberapa bahan. Yang pertama yaitu ada botol bekas seperti mineral atau botol aqua. Lalu yang kedua ada isolasi. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat ada bahan bekas atau sampah plastik yang tidak digunakan lagi. Oke. Selanjutnya proses pembuatannya ya. Proses pembuatan di sini kami menggunakan plastik sampah, yaitu mengumpulkan sampah dari berbagai lingkungan yang sudah penuh sampah. Lalu kami di sini melakukannya gunting kecil-kecil. Gunting kecil-kecil seperti ini contohnya. Gunting kecil-kecil yaitu sampai penuh. Oke,
sampai penuh. Lalu apabila sudah penuh, plastiknya sudah dipotong-potong kecil gini. Lalu kami memasukkannya ke dalam botol. Dimasukkan ke dalam botol, lalu dipadatkan sampai full. Sampai padat. Ya, sampai rapat lah, sampai berat botolnya ya, dalam plastik ini. Lalu kami di sini menggunakan 12 Ya, 12 botol untuk memenuhkan sampah. Lalu untuk melapisi, lalu tahap selanjutnya yaitu menyusun. Ini kan 1 disusun jadi 6, 3, 3 sampai 12. 3, 3, 3, 3. 3, 6, 9, 12. Oke? Lalu disusun. Sudah disusun, kami melakukannya dengan menggabungkannya dengan isolasi menjadi persegi 4. Persegi panjang. Lalu sesudah melakukan pengisian, lalu penempelan untuk menggabungkan, kami selanjutnya yaitu menempelkan sisi yang kelihatan plastiknya itu kan kurang menarik. Jadi kami menempelkannya dengan kertas ini. Nah, dengan kertas ini dengan kain yang seperti ini agar terlihat lebih bagus dan rapi. Lalu sesudah merapikan botol ini, menutupkannya dengan kertas ini, kami lalu menempelkannya dengan triplek. Oke, tripleknya sesuai dengan ukurannya. Lalu triplek ini kami tempelkan menggunakan kertas kado. Dikarenakan kalau kita menggunakan hanya triplek itu kurang menarik, atau lebih rapinya kita lapisi dengan kertas kado, jadi kelihatannya lebih bersih. Oke. Lalu inilah hasilnya dari kerja kelompok kami, yaitu kerajinan. Contoh dari bahan bekas recycle atau sampah. Daur ulang sampah. Kalau ada sampah-sampah yang di rumahnya itu bisa dibikin kayak gini ya. Kayak dikumpulkan terus dimasukin ke dalam botol plastiknya. Dan itu disatukan dan jadilah meja serbaguna. Juga bisa jadi untuk taruh buku, mainan dan lain-lain. Ada yang mau bersedia membantu kakak untuk mencoba bikin dari... Ayo, siapa yang mau ikut mencoba bikin? Apakah ada yang mau mencoba? Hasil dari daur ulang sampah? Ada. Ada nggak? Ya, teman-temannya. Ada dulu, perkenalkan diri dulu, siapa namanya? Perkenalkan dulu. Namanya siapa? Jirhan. Nah, Jirhan di sini akan membuat salah satu contoh sampah daur ulang. Nah, di sini kita akan Kita menggunting kecil dulu, coba gunting kecil. Hati-hati. Gunting kecil. Oke, kecil. Jadi adik-adik kalau ada sampah plastik bekas Bisa digunakan lagi ya. plastik bekas makanan, bekas minuman tuh bisa digunakan menjadi bahan daur ulang atau recycle. Nah, ini salah satu contoh pembuatannya. Nah, siapa yang cewek, siapa yang satu ingin mencoba membuatnya? Ayo, siapa? Kita menggunting ini. Baik, di sini namanya Ibu. Siapa namanya? Sarina. Nah, di sini Sarina memasukkan sampah daur ulangnya ke dalam plastik. Coba. Masukkan sampah-sampah yang telah dipotong oleh Jirhan, masukkan ke dalam botol plastik. Nih, bantu masukin. Bantu masukin.
botol-botol yang selanjutnya baru nanti Menjadi- digabungkan. Menjadi beberapa susunan. Misalnya ada kayak ini kan 3, 6, 12. Kalau adik-adik mau hanya 6 juga nggak apa-apa. Tergantung sama adik semua mau berapanya. Nah, nanti dari ini hasilnya nanti seperti ini. Hasilnya kurang lebih seperti Seperti ini ini. ya. Terus untuk sampah plastiknya itu diusahakan yang kering, jangan yang basah, biar nggak ada menimbulkan bau. Baik, di sini kan kakak-kakak sudah menjelaskan, sudah mempraktekkan cara pembuatan dan lain sebagainya. Apakah di sini ada yang mau bertanya terkait dari atau bertanya bagaimana mudah atau tidak pembuatannya atau bagaimana penggunaannya untuk kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh nih dari slide kertas ya Pak? Alas. Alas, oke, di sini akan dijawabkan oleh teman kakak yaitu Wulandari. Kepada Wulandari, silakan. Boleh ya anak-anak, selain dari kertas kado ini, asalkan misalnya dari kertas manggis ataupun kertas kartun, asalkan triplek yang tertutup, jadi akan terlihat lebih menarik. Mana yang bawa ya Kak? Boleh juga, asalkan tertutup dari kain apa aja, atau dari perca yang dari kain batik juga bisa. Kain panel sesuai kreasi yang kalian inginkan. Asalkan tertutup plastik yang dari botol ini. Baik, satu lagi. Apa pertanyaannya? Baiklah, dari kain lain juga boleh, seperti kain panel yang udah kakak jelaskan tadi, atau kain yang bermotif batik, sehingga plastik ini bisa tertutup dan terlihat lebih menarik. Intinya sesuai kreasi yang kalian inginkan. Baik, apakah sudah mengerti? Baik semuanya anak-anak, tadi kan sudah dijelasin kakak-kakak proses pembuatannya, terus apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin itu saja tugas dari kakak untuk menjelaskan daur ulang sampah. Semoga bisa diterima oleh adik-adik, semoga bisa dibuat untuk lain hari jika ada dari gurunya untuk daur ulang sampah. Ini salah satu contoh untuk kegunaan yang bagus untuk kalian di rumah. Baik kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.